Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Borneo FC sapu bersih 7 laga dengan kemenangan. Hanya ada satu kata yang menggambarkan perjalanan Borneo FC Samarinda di awal musim BRI Super League: sempurna. Tim berjuluk Pesut Etam itu menyapu bersih 7 laga awal. Terbaru, Borneo FC mengajar Persik Kediri 2-0 dalam pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda. Kemenangan ini membuat Borneo FC makin kokoh di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Armada Fabio Lefundes itu merangkum 21 poin dari 7 pertandingan. Jepang berencana tinggalkan AFC, Indonesia ikut. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dikabarkan mau keluar dari AFC dan sudah dikabarkan ada sekitar 8 negara yang tertarik. Langkah ini diambil karena merasa kebijakan yang merugikan klub dan federasi mereka. Media Irak UTV yang menyampaikan kabar soal JFA memotori gerakan ini. Jepang disebut siap mengikuti langkah Irak dan beberapa federasi lain dengan membuat Uni Sepak Bola Asia Timur sendiri. Pengaruh dana dari Qatar dan Arab untuk AFC dianggap terlalu besar sehingga dianggap selalu menguntungkan negara-negara Teluk. Dugaan adanya korupsi dan penipuan juga jadi salah satu alasannya. JFA atau Federasi Sepak Bola Jepang disebut juga merasa klub-klubnya dirugikan di kompetisi garapan AFC. Salah satunya di ACL Elite musim 2024-2025. Kemudian faktor kondisi pemain yang kerap melakoni perjalanan jauh saat harus berlaga internasional jadi salah satu pertimbangannya. Menariknya, langkah ini didukung oleh banyak netizen. Jika benar rencana ini, admin sendiri berharap Indonesia juga gabung Jepang saja karena negara-negara Arab ini udah terkenal kelicikan dan kecurangannya. Persija diserbu bobotoh, reaksi tak terduga. Persija Jakarta diserbu supporter Persib Bandung alias bobotoh seusai libas Persebaya Surabaya. Kompak beri reaksi di luar dugaan. Persija berhasil menggusur posisi dua tim klasik lainnya, Persib dan PSM Yogyakarta. Macan Kemayoran berhasil meraup 14 poin dari 8 pertandingan dengan rincian 4 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan. Selain berimbas pada posisi klasemen sementara, kemenangan Persija atas Persebaya juga memantik reaksi menggelitik dari supporter Persib Bandung alias bobotoh. Bobotoh di luar dugaan ikut merayakan kemenangan Persija atas Persebaya. Hal itu dapat diketahui pada unggahan terkini di Instagram resmi Persija Jakarta terkait hasil akhir laga. Banyak bobotoh yang memberikan pujian hingga selamat untuk kemenangan Persija Jakarta. Penyebab utama Persebaya kalah dari Persija. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menilai kekalahan timnya dari Persija Jakarta dengan skor 1-3 pada pekan ke-9 BRI Super League di Stadion GBT pada Sabtu 18 Oktober malam terjadi akibat kesalahan kecil. Menurut pelatih asal Spanyol itu, laga berjalan ketat dengan kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menang. Namun beberapa detail kecil seperti bola mati dan penyelesaian akhir menjadi pembeda hasil akhir di papan skor. Kadang hasil pertandingan ditentukan oleh situasi-situasi kecil, bola mati, penalti, atau satu tembakan. Kami tahu apa yang harus diperbaiki, ujar Eduardo Perez dalam konferensi pers. Eduardo Perez menegaskan bahwa para pemainnya sudah berjuang maksimal untuk mempertahankan momentum di kandang sendiri. Sayangnya setelah kebobolan 2 gol, pengendalian permainan menjadi semakin sulit bagi Bajul Ijo. Persija memang unggul segalanya dari Persebaya. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut kemenangan timnya kali ini karena pemain menjalankan instruksi dengan baik, terutama perbaikan di pertahanan. Tim kami punya kualitas, bisa lakukan apa yang saya minta. Saya minta ke mereka bisa lebih baik di pertahanan, saat defense dari depan ke belakang, bukan cuma pemain belakang. Menyerang juga dari kiper ke depan, kata Mauricio Souza setelah pertandingan. Permainan kolektif ini terbukti efektif, di mana Persija unggul segalanya dari Persebaya. Kunci kemenangan lainnya dikatakan pelatih asal Brazil itu, karena Persija bisa unggul cepat. Babak pertama unggul 0-2.
Kami bisa cetak gol di awal dan bikin tenang di pertandingan. Kami tahu Persebaya punya tim bagus, tapi sekali lagi kami kuat di pertandingan ini dan pantas untuk dapat kemenangan, kata Mauricio Souza. Meski kalah, bonek sambut baik The Jack di GPT. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho senang melihat The Jackmania dan Bonek Mania bisa berdampingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski PSSI belum mencabut larangan supporter UE, ribuan The Jackmania berbondong-bondong ke Surabaya untuk mendukung Persija yang bertanding dengan Persebaya pada pekan ke-9 BRI Super League. Kedatangan The Jackmania ke Surabaya disambut hangat oleh supporter tuan rumah Persebaya. The Jackmania yang ditempatkan di tribun selatan bisa berdampingan dengan bonek yang menguasai tribun tersebut. Pemandangan itu membuat Rizky Ridho senang. Ridho merupakan kapten Persija yang berasal dari Surabaya, bahkan lahir di Persebaya. Menurutnya, persaudaraan yang ditunjukkan oleh The Jackmania dan bonek harus terus dirawat dengan baik. Marcelino debut di AS Trencin hampir bikin assist. Marcelino Ferdinand menjalani debutnya bersama AS Trencin di Liga Slovakia. Gelandang berusia 21 tahun itu bermain selama 45 menit. Marcelino dimainkan pada babak kedua ketika AS Trencin diimbangi Slakika 1-1 dalam pekan ke-11 naik Liga 2025-2026. Marcelino hampir bikin assist untuk AS Trencin, namun umpannya gagal dimaksimalkan rekan setimnya. Tendangannya masih bisa ditangkap kiper Kaskalika, Martin Junas. Rahmat Darmawan upayakan kebangkitan Persipura. Kursi kepelatihan di Pegadaian Championship memang sangat panas. Cukup banyak tim yang melakukan perubahan di kursi kepelatihan pada kompetisi tersebut. Terbaru ada Ricardo Salampessy yang kehilangan pekerjaannya. Persipura Jayapura lagi menggunakan jasa Salampessy. Sosok yang menggantikan Ricardo Salampessy tidak asing, yakni Rahmat Darmawan, sosok pelatih asal Lampung yang sempat menjadi bagian dari masa kejayaan Mutiara Hitam di periode 2005 hingga 2010. Rahmat Darmawan baru menjalani pekan pertama sebagai pelatih Persipura Jayapura. Ex pelatih Persija itu tengah melakukan proses adaptasi di klub tersebut. Rahmat Darmawan pun mengupayakan perbaikan di Persipura. Sosok yang kerap disapa Coach RD itu pun berupaya agar permainan Mutiara Hitam bisa lebih efektif. Bukan Indonesia, FAM sebut Vietnam yang laporkan Malaysia. Media Malaysia Makan Bola mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia menuduh Asosiasi Sepak Bola Vietnam sebagai dalang dari hukuman FIFA. Pada 11 Juni 2025, suatu laporan telah diajukan oleh seorang individu dari Vietnam yang mempertanyakan keaslian dokumen terkait para pemain naturalisasi Malaysia, ujar Wakil Presiden FAM, Datuk S. Siva Sudaram. Pada Juni 2025, FIFA menjatuhkan laporan keabsahan terkait ke-7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ketujuhnya menjadi bagian dari Malaysia ketika membantai timnas Vietnam 4-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di Kuala Lumpur pada 10 Juni yang lalu. Dua di antaranya bahkan mencetak gol untuk Malaysia ke gawang Vietnam. Keduanya adalah Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara. Arema FC berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar 2-1. PSM unggul lebih dulu di babak pertama, namun Arema berhasil comeback dengan cetak 2 gol cepat di babak kedua, memanfaatkan sisi kiri melalui umpan John Alvarizi. Kemenangan tandang pertama Arema FC musim ini. Sementara PSM tetap di papan bawah. Dari pertandingan yang baru aja usai, Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Persija Jepara dengan skor 1-2. Pertandingan yang cukup seru di laga ini ya. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FC ada di puncak klasemen, diikuti oleh Persita Tangerang di nomor 2, 3 Persija Jakarta, 4 Persib Bandung, dan 5 Arema FC yang menang tadi naik. Poinnya sama dengan Bali United di nomor 6 dan juga sama juga nomor 7 PSM Yogyakarta. Di bawahnya ada Malut United dan Persebaya Surabaya di nomor 9. Di zona papan bawah nomor 10 ada Persik Kediri, 11 Dewa United, 12 Madura United, 13 Bayangkara FC, 14 Persija Jepara yang baru aja kalah, 15 PSM Makassar, dan di zona degradasi ada Persis Solo, PSVS Biak,
dan Semen Padang yang besok baru main ya. Untuk update Liga 2 juga atau Championship, Persipura menang 1-0 tipis dan juga Persiraja juga menang 1-0. PSS Sleman pesta gol ke gawang Semarang dengan skor telak 5-0. Wah, apakah PSS akan promosi kembali nih? Dan berikut ini klasemen Championship. Di grup A dipimpin Adiaksa FC. Di wilayah timur PSS Sleman memuncaki klasemen diikuti Barito Putra. PSS Sleman belum terkalahkan ya sejauh ini.